Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat sesepuh Purwakarta, mohon maaf tidak saya panggil satu persatu. Yang saya banggakan para pejuang untuk merebut kemerdekaan kembali. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pagi ini, siang ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia di sini. Terima kasih pada Bapak, Ibu yang hadir. Semoga ibadah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dindin tentang kondisi bangsa. Kesimpulannya tidak sedang baik-baiknya. Kesimpulannya kita sedang dijajah oleh neokomunisme atau komunis gaya baru. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu melahirkan ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI, maksudnya ancaman ini bisa membubarkan NKRI. Tadi sudah dijelaskan. Antara lain perkembangan ekonomi, kita sedang dimiskinkan. Kedaulatan tidak di tangan rakyat lagi, tetapi di tangan oligarki neokomunisme, oligarki partai politik. Tadi di bidang ekonomi juga rupiah ini 80% kira-kira udah milik mereka. Terus tenaga kerja asing juga udah berjuta-juta, kurang lebih udah 50 juta, sehingga berakibat kepada keseimbangan demografi terganggu. Akibatnya ya NKRI bisa setiap saat sepotong-sepotong lepas. Ya contohnya Rempang. Kasus Rempang ini tidak menutup kemungkinan nanti jadi Singapura kedua. Ya. Rempang jadi Singapura kedua. Nanti IKN kalau udah jalan tukar gulingnya dengan DKI, padahal DKI ini 70% tanah itu milik mereka. Penduduknya DKI sekarang 40% adalah mereka. Jadi begitu tukar guling, yang tanahnya 70% bisa berubah jadi 100%. Penduduknya bisa berubah dari 40% jadi 100%. Apalagi nanti dihubungkan kereta api cepat dengan perumahan Meikarta dan lain sebagainya, Walini dan lain sebagainya. Ya nantinya Jawa Barat juga bisa 80% mereka. Kalau sudah gitu ya dipreteli kita Singapura ketiga kan, nanti Singapura keempat, Singapura kelima dan lain sebagainya. Siapa biang keroknya tadi sudah disampaikan, ialah neokomunisme, oligarki neokomunisme atau PKI gaya baru. Nah, untuk menghadapi ini
kita punya konsep berdasarkan janji Tuhan. Kebetulan ada para kiai, kita akan diberikan kemenangan, derajat akan ditingkatkan dengan catatan 3. Satu, keimanannya meningkat. Yang kedua, hijrah. Yang ketiga, semangat perjuangannya, atau dalam istilahnya adalah jihad fisabilillah. 3. Janji Tuhan akan meningkatkan derajat dan akan memenangkan perjuangan kita. Dengan catatan 3. 1, keimanan ditingkatkan. Yang kedua, hijrah. Yang ketiga, semangat berjuangnya atau semangat jihad fisabilillah. Nah, ini kita jabarkan gitu. Menjadi satu upaya kita adalah meningkatkan semangat bela negara. Konsep 1, konsep kedua adalah silaturahmi nasional. Silaturahmi nasional. Kita bahas yang satu dulu, yaitu meningkatkan semangat bela negara. Semangat bela negara ini indikasinya itu ada 6. Yang pertama adalah kita harus peduli terhadap segala bentuk ancaman. Peduli ya. Segala bentuk ancaman. Menurut informasi terakhir, ada 100 juta penduduk Indonesia itu miskin, bayangkan. Padahal jumlah penduduk kita 250, 270, ditambah tenaga kerja asing 50 jutaan. Yang miskinnya itu 100 juta sekarang, bayangkan itu. 100 juta. Belum tadi, ini semua karena upayanya biang keroknya siapa? Neokomunisme, PKI gaya baru, ya. Cina di sana yang bekerja sama dengan oligarki neokomunisme, yang bekerja sama dengan PKI gaya baru. Nah, kita diperintahkan untuk peduli dengan itu. Di Al-Quran kan ada di surat Al-Ma'un itu. Kita kalau tidak peduli berarti sholatnya lalai atau mendustakan agama. Mendustakan agama ancamannya banyak. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk peduli terhadap ancaman tersebut. Harus peduli. Mulai ditingkatkan di tingkat RT, RW, kota, provinsi, gitu. Kepedulian ini terus dikembangkan. Yang kedua apa? Adalah kesiapan awal. Kesiapan fisik dan kesiapan mental. Ini harus disiapkan kita-kita ini. Kesiapan fisik perorangan ya harus segar bugar. Harus segar bugar. Untuk itu perlu gaya hidup yang bagus. Mulai pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola olahraga. Kesiapan fisik. Kesiapan fisik juga kita harus kesiapan kekuatan. Kekuatan massa. Kekuatan massa harus kita siapkan. Nah, dalam rangka menghadapi neokomunisme, alhamdulillah kita sudah mendirikan namanya APP TNI, Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI. Kebetulan saya ketua umumnya. Beliau Pak Dian Cakra adalah ketua harian. Nanti ada ketua harian 1, 2, 3. Saya umur baru 17 tahun, begitu kan. Pak Dian Cakra masih muda. 13 tahun, Pak. 13. Jadi sengaja ketua harian itu yang gagah-gagah gitu, yang masih kuat, gitu, masih bisa kawin lagi. Yang seperti itu yang kita tunjuk, ya. Yang kuat segala macamnya, ya. Yang siap eksis gitu kan.
Sekjen beliau Pak Sapril gitu kan, bendaharanya Pak Junaidi, ya. Yang lainnya penasehat, ya. Dewan penasehat kita masukkan seperti Pak Dindin, Pak Mehmet Hamdan, Pak Mehmet Hakim, nanti itu penasehat. Fokus APP TNI adalah menggalang kekuatan, Susunan organisasi sambil jalan, susunan organisasi kita kembangkan sambil jalan. Menggalang kekuatan. Hari ini ke sini ya dalam rangka menggalang kekuatan. Kami berharap adalah membentuk brigade santri, misalnya, brigade jawara, silakan, brigade emak-emak, brigade milenial, silakan dibentuk ya, dibentuk gitu. Siap untuk melawan komunisme gaya baru, melawan PKI gaya baru. Berikutnya dari semangat bela negara ini adalah cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Cinta tanah air itu diperintahkan Tuhan. Jadi cinta tanah air itu ya harus karena Allah, bukan karena nafsu. Harus karena Allah. Tanah air ini ya makhluk Tuhan yang harus kita cintai. Lingkungan yang kita sekitarnya jangan dirusak. Penduduknya yang di dalam jangan seperti dirempang, ya, diusir. Padahal banyak cara untuk atau secara nilai-nilai luhur Pancasila atau isi misi NKRI yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya adalah semangat berkorban, membela NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau bahasa agamanya adalah jihad fisabilillah. Itu perlu ditingkatkan. Itu ciri bahwa kita semangat bela negara tinggi, ya, semangat bela negara tinggi. Berikutnya wawasan kebangsaan yang berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Suku bangsa kita banyak, pulau banyak, ada 17 ribuan lebih, ya. Bahasanya banyak. Nah, ini plus minus, sumber daya alamnya banyak, dan kita memenuhi syarat untuk jadi negara adidaya. Karena ada 11 bahan strategis sebagai persyaratan untuk menjadi negara adidaya. Ada uranium, ada minyak bumi, ada 11 memenuhi syarat untuk menjadi negara adidaya. Satu lagi yang belum di ini Pak, emas hitam. Emas hitam. Ya, belum. Ya, betul. Berikutnya, kita harus yakin dengan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Nah, pengalaman zaman Nabi Muhammad dulu di sana, itu untuk menyatukan bangsa, mereka atau Nabi Muhammad SAW menciptakan namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah bisa menyatukan umat beragama. Di situ waktu itu ada Yahudi, Nasrani, ada Islam. Nabi bisa menyatukan penduduk asli. Di situ awalnya berantem melulu, oleh Nabi bisa disatukan. Penduduk pendatang dengan penduduk asli, Nabi bisa menyatukan dengan Piagam Madinah. Nah, oleh pendiri bangsa ini diadopsi menjadi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta.
yang disempurnakan pada tanggal 18 Agustus 45. Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan berapa katanya dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini lebih sempurna. Alhamdulillah kita bisa merebut kemerdekaan dan bisa mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Itu berkat Piagam Jakarta. Jadikan ini acuan kita semua dalam rangka menyatukan bangsa untuk terbentuknya kekuatan. Karena untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini perlu kekuatan. Ada kiai di sini, silakan kita mau ke bulan, mau kemana, persyaratannya adalah kekuatan. Kekuatan di semua aspek kehidupan, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, duit, teknologi, ini perlu kita ambil. Minimal sekarang itu kekuatan massa dulu, ya, kekuatan massa dulu. Bentuklah brigade Jawara, brigade emak-emak, brigade milenial, silakan dibentuk, ya, silakan gabung dengan APP TNI. Ini semangat bela negara. Selanjutnya apa? Kita punya konsep silaturahmi nasional untuk menghadapi komunisme itu. Ya. Yaitu ada kebijakan dan strategi. Jadi kita ini harus menyamakan dulu kebijakan dan strategi. Kebijakannya apa? APP TNI ini adalah mitra pemerintah. Mitra TNI, mitra rakyat, ya, dalam rangka menggalang kekuatan di semua aspek kehidupan untuk menyelamatkan bangsa, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga kedaulatan NKRI dari segala macam ancaman, hambatan, tantangan, terutama ancaman neokomunisme. Itu strateginya apa? Salah satunya adalah kita silaturahmi dengan semua kekuatan. Nah, silakan silaturahmi dengan polisi, dengan tentara, dengan pengusaha, dengan ustadz, kiai, kita silaturahmi. Dari silaturahmi ini kita akan paham, ya, karakter, kita akan paham kekuatan dan kelemahan, sehingga kita totok untuk bekerja sama mencapai kekuatan. Berikutnya, kalau sudah menjadi kekuatan, apa yang harus dilakukan segera adalah menyukseskan pemilu nih, ya, agar jujur dan adil ini diusahakan agar jurdil. Kalau sudah jurdil, insya Allah, ya, pemimpin yang pro perubahan akan terpilih. Berikutnya apa strateginya? Adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 asli, ya, untuk disempurnakan dengan adendum. Kenapa harus dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 asli? Karena dengan Undang-Undang Dasar 45 palsu, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur tidak akan tercapai. Karena Undang-Undang Dasar 45 palsu, batang tubuhnya itu, kata para pakar, kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, apalagi tadi kalau Pancasila diperas-peras menjadi Trisila, Ekasila, pembukaan Undang Dasar 45-nya dirubah itu jadi Ekasila, selesai. Itu Undang-Undang Dasarnya menjadi komunisme atau neokomunisme. Itu seperti itu. Selanjutnya langkahnya apa? Kita menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila ini harus ditegakkan, ya. Yang 5 itu. Selama ini Pancasila ini tidak pernah dilaksanakan. Sejak zaman Orde Lama dia lebih dekat dengan komunis. Zaman Orde Baru dia banyak kapitalis liberalisnya.
apalagi zaman sekarang, ya, zaman Mbah Joko. Udah itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Ya, sengaja mereka akan merubah menjadi neokomunisme. Selanjutnya, untuk meningkatkan keimanan, tadi kan sudah saya jelaskan apa hijrah, yang dimaksud hijrah itu tadi mental, ya, aplikasinya dengan semangat. Jadi keimanan, penduduk kita ini kan 80% apa Islam, ya, tapi mohon maaf, Islamnya itu bagaikan buih, malah menurut dosen UI, mohon maaf, ayam sayur. Dosen UI yang ngobrol, bukan saya. Tapi bener aja kan sekarang tidak ada greget, ya mohon maaf. Nah, untuk meningkatkan buih-buih nanti menjadi kekuatan, atau meningkatkan ayam sayur menjadi ayam petarung, tadi kan sudah dijelaskan kekuatan neokomunis ini. Wah, mereka yang punya. Warung coklat mereka punya, hukum keamanan mereka punya, partai politik mereka punya, duit mereka punya. Saya akan cerita tentang Mahabharata. Ini perlu diketahui. Kresna suatu saat kedatangan panglima perang Kurawa dengan panglima perang Pandawa. Panglima perang Kurawa dan Pandawa. Kresna nanya, kalian mau apa datang ke sini? Yang jawab duluan panglima Kurawa, saya perlu senjata dan pasukan. Oke, silakan ambil. Berikutnya yang dilihat adalah panglima Pandawa. Panglima Pandawa, senjata saya, pasukan saya udah diambil panglima Kurawa. Kamu maunya apa? Cukup Kresna saja sebagai penolong dan pelindung. Akhirnya Kresna mau jadi usir panglima Pandawa. Siapa yang menang dalam cerita Mahabharata? Yang punya senjata, yang punya pasukan banyak, atau yang diikuti oleh Kresna itu? Yang menang kan Pandawa, ya, yang menang Pandawa. Nah, kita bawa sekarang di cerita agama Islam, ya, di Al-Quran. Ada doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindung, karena penolong dan pelindung yang terbaik adalah Allah. Ini pegang gitu loh, pegang. Yang kedua, kalau menghadapi masalah, ada di dalam Al-Quran sabar dan salat. Salat itu ingat, coba ditingkatkan ingatnya itu bahwa sadar bahwa kita bersama Allah. Banyak di Al-Quran yang menyatakan bahwa kita ini kapanpun, dimanapun bersama Allah. Allah itu nama. Ada yang punya nama. Yang punya nama itu siapa? Yang hidup di diri kita dan yang maha hidup di luar. Yang hidup ini. Sesungguhnya kita hanya, kalau diumpamakan, hanya wayang aja. Begitu ada zat Allah di situ, kita bisa cerdas, kita bisa punya kekuatan, kita bisa punya kemampuan berbuat. Ini pegang dua ini, ya. Yakin kita bersama Allah, yakin bahwa kita akan ditolong dan dilindungi Allah. Yang kekuatan banyak, insya Allah kalah. Contohnya banyak. Kita zaman
kemerdekaan dulu dalam perjuangan, mampu mengusir Belanda. Ini buktinya ya. Di Afghanistan mampu mengusir Uni Soviet dan Amerika yang alutsistanya lebih hebat, dilawan oleh Afghanistan. Contoh lainnya, Nabi Muhammad melawan mulai dari sendirian dengan mengamalkan yang tadi itu. Cukup Allah pelindung dan penolong. Laksanakan dengan sabar dan sadar bersama Tuhan. Para nabi kan berhasil. Kita ini jumlah penduduknya banyak. Orang Islam berapa? 80%-an kira-kira begitu. Tidak dari nol, mulai dari 80%. Tinggal kita-kita ini tadi ngomporin ilmu ini, masukkan, sehingga timbul keimanan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa untuk melawan neokomunisme gaya baru, untuk melawan Cina yang komunisme itu. Saya tanya, bapak-bapak siap nggak melawan neokomunisme? Siap. Saya ulangi, siap nggak melawan neokomunisme? Siap. Begitu. Siap nggak membentuk brigade santri? Siap. Siap nggak membentuk brigade jawara? Siap. Siap tidak membentuk brigade milenial? Siap. Siap tidak membentuk brigade emak-emak? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus ya, karena kita membela NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu di bela negara. Membela NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bila mati insya Allah itu sahih. Amin. Sekian ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.